Amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan beri kita kesempatan untuk kembali beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan tentu kita juga rindu untuk diberkati kembali dengan firman-Nya. Baik, tema besar yang masih kita perhatikan adalah anak terang pasti penuh dengan Roh Kudus. Dan hari ini kita sudah masuk pada bagian yang ketiga dari pembahasan kita tentang tema ini. Masih ayat yang kita soroti adalah Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Namun terkhusus hari ini kita akan melihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 di bawah subtema berbuah bagi orang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bagian yang pertama dari berbuah bagi orang lain. Saudara, nah hari ini kita akan mempelajari bagian yang kedua, bagaimana kita menghasilkan buah bagi orang lain. Nah, saudara yang terkasih, kita baca dulu ayat yang menjadi pembahasan kita, yaitu Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-9 sampai ayat 13. Kita bersahut-sahutan membacakan teks ini. Saya lebih dulu ayat yang ganjil dan akan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan kembali apa saja buah yang harus kita nyatakan atau kita tunjukkan sebagai anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Ada 3 buah yang disebutkan di dalam teks Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Buah yang pertama adalah buah kebaikan. Ini kita sudah bahas pada pertemuan kita di 2 minggu yang lalu. Lalu kemudian saudara, yang kedua yaitu buah keadilan. Hari ini kita akan memperhatikan. Dan yang terakhir buah kebenaran, itu akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Nah, hari ini kita akan membahas khusus mengenai buah keadilan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa saja buah yang harus apa yang dimaksud dengan buah keadilan itu? Saudara, buah keadilan itu dari kata dikaiosunen. Dikaiosune itu saudaraku muncul di dalam perjanjian baru 91 kali. Kata yang sinonim dengan kata dikaiosune di dalam terjemahan bahasa Ibrani atau Alkitab perjanjian lama itu menerangkan arti yang sama tentang kata keadilan, yaitu saudara, sesuatu yang kita lahirkan atau sesuatu yang kita nyatakan, sesuatu yang kita wujudkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi keadilan yang lahir dari firman Tuhan atau keputusan yang lahir dari firman Tuhan, itulah yang disebut dengan keadilan atau dikaiosune. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, keadilan dalam konteks Alkitab itu berbeda jauh dengan keadilan yang ada di dalam dunia ini. Keadilan di dalam Alkitab itu bersentral kepada apa yang firman Tuhan katakan. Karena itu saudara, kata dikaiosune itu yang muncul 91 kali di dalam perjanjian baru
itu identik sekali dengan kata kebenaran. Perhatikan beberapa ayat yang saya kutip ini. Saudara yang terkasih, Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kata kebenaran itu dipakai kata dikaiosunen, yang artinya juga keadilan. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran atau dikaiosunen itu diartikan sama dengan orang yang lapar dan haus akan keadilan. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi saya ulang, kebenaran dan keadilan di dalam Alkitab itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Itu semacam, saudara, satu paket yang harus dimana kita melihat dari dua sisi ini. Jadi tidak bisa keadilan tanpa kebenaran. Itu sesuatu yang mustahil. Lalu yang kedua, Roma 1 ayat 17 juga. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Saudara, kalau kita mundur di ayat 16, maka kebenaran Allah yang dimaksud ini adalah Injil. Ya, Injil, saudaraku, dikatakan di dalam ayat 16 itu Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu di ayat 17 dia bilang sebab di dalamnya, di dalam apa? Dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Kata kebenaran dipakai lagi kata dikaiosunen. Artinya di dalam Injil itu nyata keadilan Allah. Jadi mau tahu bagaimana hidup dalam keadilan, maka mesti belajar firman, mesti hidup di dalam kebenaran, mesti berpatokan pada Injil. Sebab tanpa Injil maka kita tidak mungkin bisa hidup secara adil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan dalam perjanjian lama kata keadilan dan kebenaran itu selalu diucapkan bergandengan. Lihat beberapa ayat ini. Mazmur 99 ayat 4. Raja yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Jadi saudara lihat, kebenaran, hukum dan keadilan itu disejajarkan dalam satu bagian. Jadi saudara, ketika bicara tentang kebenaran, maka itu ada kaitannya dengan keadilan, tidak bisa dipisahkan. Next, satu ayat lagi. Mazmur 19 ayat 9. Takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil. Nah, jadi saudara, benar dengan adil itu disinonimkan atau disandingkan, disejajarkan. Jadi sekali lagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa keadilan adalah suatu pengambilan keputusan terhadap suatu perjalanan hidup yang disesuaikan dengan kebenaran. Ya. Jadi kalau kita mau lihat ada keadilan, maka mesti kebenaran di sana. Mau kebenaran, maka pasti ada keadilan. Tanpa kebenaran tidak ada keadilan, saudara. Ya. Jadi tanpa firman maka omong kosong. Semua yang terjadi itu tidak akan adil, akan pincang, akan berat sebelah. Perlakuan apapun tanpa firman itu adalah perlakuan yang tidak adil. Keputusan apapun tanpa firman, tanpa dasar kebenaran, tanpa Injil, maka itu tidak mungkin adil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi keadilan adalah suatu pengambilan keputusan terhadap suatu perjalanan kehidupan. Nah, perjalanan kehidupan kita ini kita mau putuskan bagaimana kalau tidak berdasarkan firman Allah. Beberapa ayat yang kita baca pada ibadat hari Rabu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas. Misalnya Mazmur 119 ayat yang ke-105, bahwa firman itu pelita dan terang bagi jalan kita. Bagaimana saudara bisa mengambil sebuah keputusan dalam perjalanan hidup tanpa firman Allah? Pasti gelap. Amsal pasal 14 ayat 12 mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Itu artinya bahwa prasangka, keputusan-keputusan kita dengan prasangka atau pikiran kita itu tidak akan bisa membawa kita melihat sebuah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya itu saudaraku, keadilan itu adalah suatu pengambilan keputusan yang berdasarkan kepada kebenaran untuk melakukan sebuah perjalanan kehidupan. Nah, kita bisa menjalani suatu kehidupan dengan keputusan yang adil jika berlandas pada kebenaran Allah. Tanpa itu tidak mungkin. Hari-hari ini masih banyak orang yang ambil keputusan salah. Ya, itu tidak adil. Tidak adil bagi dirinya, bagi sesama, dan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan itu harus menjadi landasan kita. Baik, pagi hari ini kita akan memperhatikan bagaimana hidup dalam keadilan dan kebenaran Allah.
Bagaimana dua-dua ini berjalan bersama-sama dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, saudara, orang yang hidup dalam keadilan dan kebenaran Allah, dia akan hidup di dalam pengucapan syukur. Ya. Saudara lihat sekarang, hidup ini kalau saudara lihat realita, tidak adil. Kenapa tidak adil? Ada kaya, ada miskin. Ada jelek, ada ganteng. Ya toh? Ada cantik, ada jelek. Itu fakta. Lalu saudara, kita mau bilang apa? Tuhan tidak adil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada tinggi, ada pendek. Ada sedang, ada yang pas-pasan. Ada yang saudara yang terkasih dalam Tuhan rambut keriting, ada yang lurus. Ada yang putih, ada yang hitam marege. Kalau saudara lihat realita kehidupan begini, apakah itu adil? Saudara, kalau kita berjalan berdasarkan keadilan dunia, maka tidak bisa adil. Kenapa Tuhan buat manusia kok beda-beda? Kenapa Tuhan ciptakan kita tidak semua ganteng habis? Kenapa tidak semua hidung mancung semua? Ya saudara, sehingga kalau baku cium itu hidung yang kena, bukan testa yang kena. Ya saudara. Ya. Tapi realita, fakta membuktikan bahwa saudara, dalam perjalanan hidup ini kita temukan ada begitu banyak hal yang tidak seimbang dalam kacamata kita. Ada kaya, ada miskin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu berarti untuk melihat keadilan Allah dari satu sisi ini saja dibutuhkan yang namanya mengucap syukur. Sebab kalau orang tidak mengucap syukur, dia tidak mungkin bisa melihat keadilan Allah dalam hidupnya. Tiap hari dia akan protes, tiap hari dia akan bersungut-sungut, tiap hari dia akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, di mana keadilanmu? Ya. Karena saudaraku, dia melihat dari sisi yang tadi saya katakan, penuh dengan ketimpangan, penuh dengan segala macam kekurangan. Orang tidak bisa, akan komplain, karena itu realita, fakta kehidupan. Lu tidak bisa rubah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tunjukkan ini ayat. Ya, ini sudah Yesus tunjukkan sebenarnya dalam Alkitab, tapi kadang-kadang kita kurang mengerti. Mari kita lihat Matius 20 ayat 13. Matius 20 ayat 13 mulai. Ya, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Jadi ini ada terjadi protes. Karena ada orang yang kerja pagi, ada yang kerja siang, ada yang kerja sore. Dalam kebunnya Tuhan, dalam perumpamaan ini, saudara. Tapi waktu Tuhan bayar sama harga. Yang kerja pagi sama dengan kerja siang, yang kerja siang sama dengan kerja sore. Lalu kemudian saudara, orang yang kerja pagi protes. Tuhan, kemana nih? Engkau tidak adil. Lalu Tuhan jawab, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tuhan bilang begitu. Lalu ayat yang ke-15, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Jadi yang masuk terakhir itu Tuhan kasih sama seperti yang masuk dahulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu ayat yang ke-15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi saudara, dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa Allah itu tidak bisa diatur, Allah itu tidak bisa disetir, Allah itu tidak bisa, saudaraku, dibuat menjadi apa yang kita inginkan. Tidak bisa. Allah itu bebas melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Tugas kita adalah mengucap syukur. Waktu saudara mengucap syukur, saudara dan saya akan melihat keadilan Allah dalam hidup kita. Beri tepuk tangan terbaik. Ya, jadi saya mau sampaikan ini kebenaran buat kita semua. Ingatlah baik-baik. Kadang-kadang hidup ini kita suka mengomel, kita suka rasa tidak adil. Ya,
Kita suka rasa bahwa orang lain lebih dari kita. Kita suka rasa bahwa orang lain lebih hebat dari kita. Kita rasa Tuhan ini kok pilah-pilah, yang ini dia baik, yang ini tidak baik. Dan itu kita keliru. Justru kita sedang melihat dari sisi ketidakadilan yang ada dalam diri kita. Justru Tuhan sedang memperlakukan segala sesuatu dengan adil, sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kehendaknya bagi kita sekalian. Saudara, jadi itulah anak-anak Tuhan belajar untuk tahu mengucap syukur tiap hari, ya. Tahu mengucap syukur tiap hari, tahu mengucap syukur tiap hari. Sebab saudara, kalau tahu mengucap syukur setiap hari, itu tanda bahwa kita sedang menghasilkan buah-buah keadilan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sebaliknya, kalau tiap hari hanya protes Tuhan, tiap hari hanya bersungut, tiap hari hanya iri hati dengan orang lain, tiap hari hanya, saudaraku, ya, jengkel, tiap hari hanya merasa bahwa saudara dan saya diperlakukan sesuatu yang tidak adil oleh Tuhan, maka hidup kita tentu akan tidak menyenangkan. Kembali, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, itu di situ. Jadi orang yang hidup mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang hidup berbuah keadilan dan kebenaran. Jadi dalam realita hidup ini, saudara bisa lihat mana anak-anak terang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan mana anak-anak gelap. Dari apa? Dari buah keadilan. Kalau tiap hari dia hanya kerjanya bersungut-sungut, tiap hari dia kerjanya cuma hanya marah-marah, dia tiap hari hanya kerjanya, saudaraku, merasa ketidakadilan terjadi dalam dirinya, pastikan bahwa dia belum dipimpin oleh Roh Kudus dan dia bukan anak terang. Karena anak terang itu mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu adalah buah keadilan yang Tuhan ingin kita nyatakan dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Lihat ini ayat dulu, Roma pasal 12 ayat 3. Perhatikan teks ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat 3. Tampilkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Roma pasal 12 ayat 3. Ya, 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, kuat, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Ya, saudara, lihat orang pakai emas, dia juga pikir mau pakai emas, padahal dia hanya bisa beli imitasi. Ya sudah, nikmati imitasi. Amin. Jangan pikir terlalu tinggi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat orang, saudaraku, ya, menikmati kemewahan, ya saudaraku, mungkin mobil mewah. Kalau kita cuma bisa menikmati mobil bekas, ya puji Tuhan, nikmati. Saudara terkasih dalam Tuhan, lihat orang lain bisa menikmati, saudaraku, apalagi, ya jangan iri. Dia pintar, dia hebat, dia punya talenta yang baik lebih dari saudara dan saya, ya it's okay. Memang Tuhan tempatkan dia seperti itu. Kita tidak bisa protes. Dan kita tidak bisa ada di posisi dia. Sebab kalau kita mau paksa ada di posisi dia, kita akan menjadi orang yang bisa, saudaraku, apa ya, bisa melampaui, bisa marah, bisa bikin hal-hal yang tidak baik. Ya itu pasti. Karena kita mau mengimbangi sesuatu yang bukan porsi kita, mengimbangi sesuatu yang bukan bagian kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kuncinya sekali lagi, hidup ini mesti mengucap syukur. Kenapa orang iri hati? Kenapa ada orang, saudara terkasih dalam Tuhan, tiap hari hanya kerja iri? Ya karena dia tidak tahu mengucap syukur. Karena dia tidak mengucap syukur, makanya dia iri. Saudara,
Saya kan selalu kasih perumpamaan ini. Orang lain yang beli kipas angin, saudara yang tak putar, itu orang iri. Saudara, ya kamu kalau pengen beli kipas angin ya sudah belilah. Kan kipas angin itu variasi harga. Yang penting dia kipas angin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kadang-kadang kita yang repot. Orang lain beli kulkas, kita yang kedinginan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu hidup orang yang tidak tahu mengucap syukur. Hidup kekristenan itu mengucap syukur. Ya. Jadi ingat, jangan pikir yang terlalu tinggi-tinggi. Pikir itu yang pas-pasan. Ya. Berpikir itu yang pas, yang Tuhan sudah taruh ukuran buat kita. Dikatakan menurut ukuran yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara dan saya. Jangan lebih. Makanya kalau saudara baca Filipi pasal 4, ini perhatikan ayat 7, ya. Ayat yang ke-6 dulu. Ayat 6 baru ayat 7 dan 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Saudara garis bawah ya, ada kata keinginan tapi ada kata ucapan syukur. Ada banyak orang menyatakan keinginan tapi dia lupa ucapan syukur. Dengar baik, ucapan syukur itu berarti berserah kepada apa yang menjadi keputusan Tuhan. Mengucap syukur itu berarti tidak memaksakan keinginan kita, kehendak kita. Itu mengucap syukur. Jadi boleh minta apa saja kepada Allah, tapi jangan lupa mesti disertai dengan pengucapan syukur. Artinya, saudaraku, orang Jawa bilang mesti legowo kalau Tuhan menyatakan sesuatu di dalam hidup kita seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Itu yang namanya orang hidup dalam pengucapan syukur. Tapi dalam realita fakta hidup, orang berbeda. Dia berdoa, dia tidak ingat kata mengucap syukur itu. Sehingga dia paksa Tuhan dengan keinginannya, dia paksa Tuhan dengan kemauannya, dia paksa Tuhan dengan apa yang dia, saudaraku, inginkan, harapkan. Itu orang yang salah berdoa. Makanya di bagian lain dalam Yakobus pasal 4 ayat itu mengatakan ada banyak orang berdoa tapi dia salah berdoa, karena yang dia doakan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi berdoalah dalam ucapan syukur. Kalau saudara berdoa dalam ucapan syukur, maka ayat 7 mengatakan begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita berdoa dalam ucapan syukur, itu ada damai dalam hati kita. Saudara, ada damai sejahtera. Jadi kita tidak akan melampaui apa yang kita inginkan. Ada damai, ada ketenangan. Bahkan dikatakan dia akan membuat pikiran saudara itu dipelihara, hati saudara dipelihara, sehingga tidak muncul hal-hal yang tidak baik, tidak muncul persungutan, tidak muncul hal-hal yang saudaraku tadi saya katakan komplain kepada Allah, karena ketidakjawaban kita tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah itu jangan dilupakan ya. Jadi keadilan Allah itu saudara mesti garis bawahi. Keadilan dalam kebenaran Allah itu konteksnya adalah pengucapan syukur. Tanpa pengucapan syukur orang itu belum hidup dalam keadilan yang sesuai dengan kebenaran Allah. Ya. Saudara bayangkan kalau kita semua ini tinggi dan badan bagus semua. Saudara, saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang lahir tinggi badan bagus semua kepengen jadi polisi, tentara, poluan ya saudara. So, tidak ada lagi yang jadi lain karena semua jadi tinggi badan bagus semua saudara ya. Tapi kan tidak demikian, fakta di dalam hidup ini tidak begitu. Saudara bisa bayangkan kalau semua orang ini kaya raya, tidak ada yang miskin saudara ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang ada orang yang mementingkan diri sendiri. Orang tidak perlu lagi bantu satu, bantu yang lain, karena semua suka kaya. Tapi Tuhan ciptakan ada miskin, ada kaya. Supaya apa? Supaya mengimbangi, supaya kita bisa memberi, supaya kita dapat menabur. Itu karena ada miskin dan ada kaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Nah karena itulah ingatlah baik-baik, hidup ini dibutuhkan yang namanya ucapan syukur. Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, maka kita pasti akan hidup di dalam keadilan dan kebenaran Allah. Tiap hari pikiran kita itu akan pikiran benar, pikiran positif, pikiran mulia. Seperti dikatakan ayat 8, Filipi 4, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena semua orang merasa harus mengucap syukur. Karena semua orang merasa bahwa tidak boleh ada yang lebih tinggi. Semua orang merasa bahwa semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Semua orang merasa bahwa ini berkat Tuhan. Mau siapa, mau banding siapa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau tidak ada ucapan syukur, orang akan sekali lagi hidup dalam ketidakadilan. Ya. Dia akan merasa harus lebih. Saya ulang, ketika saudara mau merasa lebih dari orang lain, saudara sedang hidup tidak adil bagi Tuhan. Ketika saudara ingin melihat kelebihan saudara ditonjolkan, saudara kelebihan saudara dinyatakan, saudara sedang hidup di luar dari keadilan dan kebenaran yang Allah nyatakan. Makanya anak-anak Tuhan, Alkitab mengajarkan begini, asal ada makan dan pakaian cukup. Itu Alkitab ajarkan. 1 Timotius pasal berapa ya? Kita baca dulu. Pasal 6 ayat 8 kalau saya tidak salah. Mari kita lihat dulu itu ayat. 1 Timotius pasal 6. Ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Ya, betul. Tampilkan. Ya. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan itu orang Kristen tuh begitu. Jangan lewat itu. Kalau lari lewat itu nanti kita habis, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lihat ayat 11, ayat 9. Ya, ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9, 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi saudara lihat itu ayat. Kalau kita tidak hidup dalam pengucapan syukur, ya, kita akan ingin kaya, saudara, ingin naik, ingin lebih, ingin menonjol, ingin nampak. Waduh, kita akan terjerat ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Itu kata yang apa? Mencelakakan, bukan menguntungkan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Makanya ada banyak orang jatuh dalam dosa tuh gara-gara sontau mengucap syukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari Jumat kemarin saya setelah pemberkatan nikah, syukuran, lalu kemudian duduk cerita-cerita dengan beberapa jemaat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak hidup dalam pengucapan syukur, Tuhan bikin tabalik. Ya. Saudara bayangkan dong terima uang montara apa? Yang muntah darah itu. Ya. Itu uang itu bukan main-main, 60-80 juta. Tapi saudara dalam sekejap habis. Saudara bayangkan itu. Uang segitu banyaknya. Tidak ada kelihatan apa-apa hasil. Saudara, kalau orang ingin sesuatu yang tidak baik, hidup ini akan hancur. Ya, hidup ini akan hancur. Orang yang hanya ingin hawa nafsu, ingin melampiaskan, ingin menyatakan sesuatunya lebih-lebih, habis Tuhan bikin rata semua. Makanya saudara janganlah. Ya. Ini fakta, ini realita kehidupan. Jadi hidup itu perlu mengucap syukur. Kalau tidak, kita habis. Ayat 10, lebih tegas. 1 Timotius 6, ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi saudara bayangkan, orang kalau sudah ingin sesuatu itu kan harus ditopang dengan duit. Kalau tidak ada duit tidak bisa. Maka dia berupaya bagaimana caranya supaya dapat uang banyak. Nah, kalau sudah berupaya cara
dapat uang banyak, itu kadang-kadang mulai menyimpang. Ya. Kadang-kadang orang sudah tidak bisa jalan lurus lagi. Kenapa? Karena kalau jalan lurus akan susah, kalau jalan lurus akan tambah sulit. Jadi mesti main kotor, main gelap, main segala macam supaya dia bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Anak-anak Tuhan, sekali lagi dipesan firman Tuhan, jangan. Ya, kita ini anak-anak Tuhan mesti hidup dalam pengucapan syukur. Beda kita dengan orang-orang dunia. Ya, kalau orang-orang dunia hidupnya foya-foya, orang-orang dunia hidupnya hambur-hambur, orang-orang dunia itu pokoknya asal dong fight semua. Ya, itu orang dunia. Kita beda. Kita anak Tuhan. Kita tahu bagaimana Tuhan menempatkan kita dalam keadilan Allah dan kebenaran Allah. Kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itu penting dalam hidup kekristenan. Itu buah yang harus kita nyatakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ucapan syukur itu selalu berkaitan dengan kemuliaan bagi Allah. Tapi saudara, hidup yang foya-foya itu selalu berkaitan dengan kemuliaan bagi dunia, kemuliaan bagi setan. Itu hidup yang foya-foya. Tapi orang yang saudaraku memuliakan Allah, itu dia hidup dalam ucapan syukur. Lihat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Bersama 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan apa? Kepada, yaitu ucapan bibir yang. Jadi saudara, ucapan syukur, korban syukur itu selalu kemuliaan bagi Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak hidup dalam pengucapan syukur, itu kemuliaannya bagi dunia, kemuliaannya bagi setan, kemuliaannya bagi dirinya sendiri. Makanya anak-anak Tuhan yang hidup berbuah keadilan dan kebenaran, dia pasti memuliakan Allah. Karena setiap hari hidupnya akan menaruh syukur kepada Tuhan, Allah sang pencipta langit dan bumi, yang memberikan segala sesuatu kepada kita sekalian. Amin. Beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Makanya anak-anak Tuhan, sekali lagi saya selalu sampaikan, beda ucapan syukur itu, ya, dengan hidup orang-orang duniawi, itu beda. Ya, jangan lupa itu. Jadi janganlah melampaui apa yang saudara dapat kerjakan. Ada orang suka kasih keluar kata-kata yang kurang paham, kurang mengerti kebenaran. Saudara, ada yang bilang begini, kok uang beta punya, kenapa lu yang sesak? Ya, saudara, ini orang Kristen yang belum belajar firman dengan baik. Dia pikir uang dia punya, itu bukan lu punya, Tuhan punya. Sejak kapan kau bisa lahirkan uang? Itu uang Tuhan punya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah Alkitab berkata segala sesuatu dari Dia? Lalu kita bilang uang kita punya. Uang itu tidak kita punya. Tuhan hanya titipkan kepada kita. Saudara yang terkasih, lihat itu ayat kan, Roma pasal 13, Roma pasal yang ke-13 ayat 36. Tampilkan. Apakah betul atau salah? Saya sabar. Ayatnya 36, tapi Romanya pasal, sabar, kita lihat ayat firman Tuhan ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia. Itu ayat di mana? 11 ayat 36. Sorry. Roma 11 ayat 36. Ya, tampilkan. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Ya, baca keras-keras. 1, 2, 3. Sampai situ saja dulu. Jadi segala sesuatu dari Dia. Sekarang saya tanya, uang siapa punya? Pintar. Ya saudara, kekuatan siapa punya?
Saudara, napas siapa punya? Lalu kita apa? Tapi kita sering, orang ini gila mangkali, uang beta punya, yang cari-cari beta. Lu sombong Lu bacain ayat bye-bye. Segala sesuatu dari dia. Karena dari dia dan oleh dia, maka kalimat selanjutnya mulai kata dan kepada. 1, 2, 3. Kepada dia. Itu uang mesti kepada Tuhan. Itu kekuatan mesti kepada Tuhan. Itu apalagi saudara, harta mesti kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kepada Tuhan, karena dari Tuhan. Jangan dikasih lain. Lalu kita kasih setan. Lalu kita kasih dunia. Kita nih waras apa tidak? Sudah kepada dia, lalu ada kalimat selanjutnya. Mari baca. 1, 2, 3. Bagi dialah. Terus. Bagi Tuhan saja kemuliaan. Tidak boleh bagi lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kita mesti mengucap syukur. Sebab kalau kita tidak mengucap syukur, saya ulang, kita akan rasa bahwa ini kita punya. Kita akan rasa bahwa ini saya punya. Kita akan rasa, saya ingin apa, saya buat. Tapi ingat baik, Alkitab berkata segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya segala sesuatu yang tidak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, orang Kristen yang tahu Alkitab tidak boleh lakukan. Orang Kristen yang tahu firman tidak boleh kerjakan, karena tidak bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak terang, orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan melakukan yang bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia akan lakukan segala sesuatu yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan itu tidak lain, harus ucapan syukur. Dan itu yang akan memuliakan nama Tuhan. Itu standar Alkitab. Ya. Makanya hari Rabu saya sudah bahas panjang lebar itu. Kita tidak boleh pesta pora. Tidak boleh. Karena kita bukan yang punya harta. Yang punya uang bukan kita, ini Tuhan yang kasih percaya nih. Baru kau tepi harba biru yang tidak jelas-jelas. Sewa lampu yang tong teng. Untuk apa? Waktu saya bilang tong teng, ada yang protes. Bukan tong teng, Bapak. Ya, tapi kelap klip. Oh begitulah, kelap klip. Saya punya tong teng. Ya. Untuk apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan kasih kita segala sesuatu. Lalu kita bunuh babi, kasih minum orang yang minum laru. Hai, untuk apa? Itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Untuk apa? Kita sewa sound system banyak-banyak, MC dengan harga jutaan rupiah, hanya untuk acara senang-senang sesaat. Apakah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Ingat, segala sesuatu dari Tuhan. Kita bisa menikmati itu karena Tuhan. Kita bisa rasakan itu karena Tuhan. Ucapan syukur itu lebih penting di atas segala-galanya. Anak-anak Tuhan, hiduplah dalam keadilan. Hidup berbuah keadilan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Untuk kasih pengkhotbah yang khotbah firman, 1 juta seorang pikiran. Orang kan 1 juta seorang pikiran. Tapi hanya untuk acara yang saudara-saudara, hari ini kita tidak jelas-jelas. Lo bisa bayar sampai 5-6 juta. Sorry ya ini. Yang begini dong. Mari kita kan Polines. Kau bayar sampai 5-6 juta. Tidak rasa rugi. Seharusnya orang yang mengerti kebenaran, bagi mereka yang belajar firman,
yang tahu kebenaran, justru mereka akan lebih, kita mesti kasih yang melayani Tuhan, yang berbagi firman Allah. Itu baru orang itu mengerti kebenaran, segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Sorry, saya sampai hari ini nih masih bertanya-tanya. Ada yang tanya saya begini, Pak Pendeta, kenapa pendeta suka marah-marah dengan orang yang bikin adat istiadat? Saya bilang, lu coba pikir sah. Yang berkati di gereja itu siapa? Ya. Lalu dia bilang, pendeta, Tuhan lewat hambanya. Saya tanya, dong kasih gereja berapa? 500 paling tinggi. Naik 1 juta. Tapi yang lain di atas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Padahal Tuhan yang memberkati loh. Tuhan yang mempersatukan loh. Kalau Tuhan tidak persatukan, siapa mau persatukan? Pemerintah. Ada, tidak bisa. Tuhan yang mempersatukan. Saudara, bukan Tuhan miskin, bukan Tuhan minta-minta doi, tapi saya mau buka wawasan cara berpikir kita. Bahwa ingat, segala sesuatu ini dari Tuhan Allah. Segala sesuatu dari Tuhan, tapi seringkali untuk Tuhan kita minim. Untuk Tuhan kita tidak mau mengucap syukur. Untuk Tuhan kita kasih yang pas-pasan. Kemarin dong mau lelang di Semau, lalu gembala di sana bilang tidak usah jadi lelang. Ya saudara, itu daging nanti kasih saja di hamba Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu mereka kasih betul daging. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian ada yang protes begini, dong kasih kok ke lemak-lemak semua. Ya, sudah kasih isi. Lalu yang satu bilang begini, Pak Pendeta, itu sesuai dengan ayat Alkitab. Lemak-lemak itu yang terbaik. Jadi dong kasih lemak-lemak. Ya saudara, karena memang kalau Alkitab kan sesuai Alkitab itu berarti lemak itu yang terbaik, itu korban terbaik, itu yang lemak gemuk, saudara. Ya, ingatlah semua yang dari Tuhan Allah, kita ini tidak ada apa-apa. Ya. Jadi kalau Tuhan kasih percaya sesuatu, jangan main gila. Ya. Nanti kita akan sampai di terakhir, keadilan terakhir itu bagaimana? Semua akan kita pertanggungjawabkan. Ya, jadi Tuhan itu bicara tuh tidak main gila itu. Makanya anak-anak Tuhan, coba semua tiap hari renungkan kebenaran-kebenaran yang kita dengar. Semua, saudara, mengerti, mustambari tambah paham Alkitab, melakukan kebenaran. Dalam doa pagi kita diingatkan semua. Kita bukan hanya jadi pembicara, bukan hanya jadi pendengar yang setia, bukan hanya pintar hafal ayat, tapi kita mesti jadi pelaku-pelaku firman. Itu penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak boleh tidak. Anak-anak Tuhan semua. Saudara yang terkasih, makanya mengucap syukurlah senantiasa. Saya tutup 2 ayat ini untuk poin yang pertama. Lihat Efesus 5 ayat yang ke-20 dari teks kita. Ya, Efesus pasal yang ke-5 ayat 20. Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Perhatikan itu, segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat berikutnya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jelas teks-teks itu menunjukkan bahwa ucapan syukur itu hal penting. Dan sekali lagi itu menunjukkan kita berbuah keadilan. Next, yang kedua. Apa itu buah keadilan dan kebenaran? Saudara yang terkasih, hidup kita bukan berdasarkan mau kita, melainkan maunya Tuhan. Dengar baik-baik. Dalam hidup ini kita punya banyak kemauan, banyak rencana, banyak program, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi bukan rencana dan program kita yang harus terlaksana. Harus rencana dan program Allah yang terlaksana dalam hidup kita. Nah, orang-orang yang hidup dalam keadilan dan kebenaran Allah, dia mesti tunduk kepada apa yang menjadi kemauan Tuhan. Dia mesti bertunduk kepada apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan. Saudara lihat, ini beberapa ayat saya tampilkan. Ya, Ayub 19 ayat 6. Mari bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku, dan
Saudara Ayub protes sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Beta ini kurang setia apa? Ya, Tuhan tidak adil. Saya ini bukan orang yang tidak takut Tuhan. Tuhan tidak adil. Saya ini kan orang yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Saudara bisa baca itu Ayub pasal 1 ayat 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang saleh seperti Ayub di tanah Uz. Tidak ada. Ayub ini paling saleh. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang dia justru kena sakit, hartanya habis, bangkrut, segala macam. Saudara, anak 10 meninggal semua, istri lari ke setinggal. Dia lalu bilang, Tuhan, Engkau tidak adil terhadap aku. Ini yang dia mau. Apa? Dia mau kalau Tuhan adil itu dia baik-baik saja. Saya takut Tuhan berarti tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi tidak, Tuhan justru melakukan yang tidak demikian. Lalu saudara sekarang kita lihat Ayub 21. Tampilkan. Ayat 7, ayat 8. 1, 2, 3. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua? Bahkan keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Ayub ini mulai tanda tanya, kenapa kok orang fasik kok hidupnya luar biasa, panjang umur, mereka tua tidak mati-mati, tambah kuat lagi. Lalu sudah bertambah banyak cucu mereka. Ayat 9-10. Ya, rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan, pentung alat tidak menimpa mereka, lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal, lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Terus saudara, kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat, mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Enak, pesta terus tapi aman-aman saja. Mereka tidak ada yang sakit, mujur terus. Next, ayat berikut 15. Yang maha kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Orang-orang fasik itu bilang begitu. Maha kuasa itu siapa? Kok kita mesti ibadah di dia, mesti gereja di dia, manfaatnya apa? Pi gereja di Tuhan Allah itu. Nah, itu orang fasik ngomong begitu. Next, ayat dan seterusnya. Saudara bisa baca nanti ayat 16 dan terusnya. Jadi saudara, ada banyak orang Kristen yang berpikir, kok orang fasik saja begitu, mereka aman-aman saja. Kenapa kok kita justru ikut Tuhan alami yang tidak enak-enak? Jadi saudara mesti ingat, hidup dalam kemauan Tuhan, itulah yang orang berbuah keadilan dan kebenaran. Kadang-kadang waktu kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada itu membuat kita menderita, yang ada itu membuat kita susah, yang ada itu membuat kita tidak bebas seperti orang-orang itu. Hari Minggu mesti ibadah, hari Jumat mesti doa puasa, hari Sabtu mesti doa pagi. Ya saudara yang terkasih, harus baca Alkitab, ya harus apa lagi ya saudara, menyangkal ini, menyangkal itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saudara, pokoknya serba tidak enak. Serba tidak enak. Tapi sekali lagi, itulah orang-orang yang hidup dalam keadilan dan kebenaran Allah. Keadilan dan kebenaran Allah itu akan terlihat waktu kita belajar untuk tunduk hidup di dalam kemauan Tuhan. Meskipun pahit, meskipun tidak menyenangkan, meskipun kadang harus ada pengorbanan. Matius 7 ayat 14. Tampilkan ini ayat. Saudara terkasih dalam Tuhan, Matius pasal 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Ya, 1, 2, 3. Jadi orang kalau hidup begini orang tidak mau. Sama kayak Ayub itu. Hidup saleh kok menderita. Hidup saleh kok modelnya begini. Hidup fasik kok lebih enak. Kita harus ingat, kita mau menuju ke hidup kekal itu pintu memang sempit dan tidak banyak orang. Tidak banyak yang mau ikut itu jalan. Sedikit sekali yang mau ikut itu jalan. Bapak, mama, bapak, saudara. Ayat 15. Mari kita lihat Matius 7. Ayat 15. Ayat yang ke 13. Minta maaf, mundur ke belakang. Matius 7. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan kalau yang lebar itu banyak orang. Makanya tadi kita sudah baca Ayub 21, saudara lihat, orang fasik itu tidak mau ibadat, orang fasik itu pikir Tuhan itu siapa? Orang fasik itu pokoknya hidup enak-enak saja, mereka suka-suka saja, mau-mau mereka. Ya karena memang mereka
mau ada di jalan yang lebar. Mereka tidak mau masuk ke jalan yang sempit. Sementara kita tidak. Mesti sangkal diri, mesti pikul salib. Pokoknya hidup penuh dengan berbagai macam penderitaan. Itu orang Kristen. Itu anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi itu yang Tuhan mau. Itu yang kita harus lakukan. Itu yang Tuhan ingin kita kerjakan. Sebagai bentuk keadilan Allah. Jadi waktu kita melakukan hidup di dalam jalan sempit, menyangkal diri, saudaraku, hidup begitu, itu tuh saudaraku tidak mengenakan. Dan itu tidak banyak orang mau. Tidak banyak orang mau. Di malam yang kedua saya KKR di Alor, selesai lalu ada ibu pendeta, saudara, suaminya datang dan bilang sama saya begini, Bapak tadi Bapak khotbah itu yang di belakang bilang begini, kok Tuhan tuh kok tempung om aman sah. Sudah, dia bilang Tuhan tempung om. Oh saya bilang, kenapa dia tidak bilang Tuhan tuh tempung saudara kandung? Ya. Karena khotbah saking keras, ya. Tidak boleh mabuk, tidak boleh isap rokok, tidak boleh begini. Dan bilang, omong pita Tuhan tuh kotongpung om. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena memang banyak orang pilih jalan lebar. Jalan sempit dong tidak mau. Karena jalan sempit itu pasti tidak mengenakan. Jalan sempit itu butuh penyangkalan diri. Jalan sempit itu butuh yang namanya pikul salib. Saudara, karena itu pada pagi hari ini tawaran selalu diberikan kepada kita. Adakah kita mau untuk berbuah keadilan? Atau kita mau tetap ada di jalan lebar? Kalau mau berbuah keadilan, maka saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali jalan sempit. Harus menderita, harus susah, harus pikul salib, harus sangkal diri. Itu harus, saudaraku. Berbagai macam kesulitan hidup Tuhan akan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus bilang tidak. Kita harus tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ada amin? Mari kita beri dulu tepuk tangan terbaik. Ya, saya mau kasih contoh ini jemaat. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9 mulai. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 9. Wahyu pasal 2. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan tahu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Saudara bayangkan kalau Ayub waktu menyesal dan berkata Tuhan tidak adil, lalu dia dengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Ayub, ayo kita menyangkal Tuhan. Lihat kamu sudah sakit. Tuhan tidak adil loh. Kamu sendiri tadi bilang insaf, Allah tidak adil. Saudara terus yang dikasih oleh Tuhan, lebih kita tinggalkan Tuhan. Saudara, kalau seandainya Ayub tidak mengerti rencana dan kemauan Tuhan, maka sudah pasti saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ayub akan pergi tinggalkan Tuhan. Ayub akan saudaraku tidak berbuahkan keadilan dalam kebenaran. Tetapi saudara, Alkitab memberikan catatan yang baik buat kita semua. Meskipun Ayub dalam keadaan sukar, sulit, derita, dia sadari bahwa Tuhan tetap yang terutama dan luar biasa di dalam hidupnya. Dia terus mengikuti rencana Tuhan sampai akhirnya dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 di ayat yang ke-10, Ayub berkata, dulu aku mendengar, dulu aku apalagi mendengar, tapi sekarang aku melihat, aku merasakan apa yang Tuhan kerjakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa baca itu Ayub 42 dan seterusnya sampai ayat yang 10, ya. Jadi
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi saya mengajak kita semua untuk berjalan dalam kemauan Tuhan. Ya, saya ulang, kemauan Tuhan itu memang kadang mengajak kita untuk tidak bebas, pikul salib, menderita, tapi jangan pernah mau tidak menderita dan pikul salib. Karena lebih baik kita menderita dan pikul salib, saudaraku, sampai titik akhir, daripada kita bebas tidak menderita, enak hidup tapi akhirnya sengsara, seperti yang dikisahkan dalam Lukas 16, saudaraku. Jangan, ya. Karena itu pada pagi hari ini, hal yang kedua, kalau kita mau berbuah kebenaran dan keadilan, tiap hari berjalan dalam keinginan Tuhan, tiap hari berjalan dalam kemauan Tuhan, tiap hari berjalan dalam rencana Tuhan. Saya mau tutup bagian yang kedua ini dengan ayat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 mulai. Yakobus pasal 4 ayat 13, ya, ditampilkan di layar. Kita mau baca ayat ini bersama-sama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita berjalan dalam rencana dan kemauan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 13. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Ya, ayat 14. 1, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, saudara, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kalau Tuhan tidak menghendaki, jangan buat. Ya saudara, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Sebab yang Tuhan kehendaki itu pasti membawa kita kepada keadilan di dalam kebenaran. Saudara yang terakhir, yang ketiga, saudara, buah keadilan dalam kebenaran yang ketiga adalah, ya, lanjut. Ya, yang ketiga adalah hidup ini suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Saudara, jadi jangan pernah pikir hidup ini habis-habis, tidak ada. Segala sesuatu yang kita lakukan di bawah kolong langit ini itu dipertanggungjawabkan. Itulah bukti keadilan Allah paling puncak. Ya. Keadilan dan kebenaran Allah itu paling puncak nanti. Sekarang ini tadi kita lihat Ayub lihat seperti tidak adil. Tadi kita lihat, saudaraku, waktu kita lihat ciptaan kaya miskin, saudara, pendek, tinggi, keriting, lurus, kita rasa tidak adil. Ya itu memang, saudaraku, sesuatu keadilan yang kita lihat masih abstrak. Tapi nanti kita akan lihat suatu keadilan yang nyata. Kapan itu? Waktu hari kedatangan Tuhan, di mana semuanya akan transparan, semuanya akan, saudaraku, terbuka lebar-lebar, dan segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Keadilan Allah itu akan terlihat di sana. Lihat Roma pasal yang kedua. Perhatikan ayat yang kelima mulai. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hukuman Allah itu pasti akan adil. Sekarang saya ulang lagi, ada orang fasik, orang tidak tahu gereja, tapi hidupnya enak-enak. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Tuhan sedang kasih kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, maka hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Itu kata firman Allah. Kita yang buat baik, kita yang hidup benar, sekarang kayaknya susah, menderita, sulit, saudaraku, miskin, segala macam hal. Tapi dengar baik, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kita pasti akan menerima bagian yang Tuhan janjikan. Itu keadilan Allah. Amin. Jadi puncak keadilan Tuhan itu tidak bisa kita lihat sekarang, nanti. Sekarang kita belum bisa lihat, tapi nanti. Kita hanya tahu sekarang mengucap syukur. Kita hanya tahu sekarang apa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hiduplah dalam Tuhan ku mau, meskipun sulit, susah. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan, saya percaya bahwa suatu saat ini semua akan dipertanggungjawabkan. Saya hidup benar, saya hidup baik, semua akan dipertanggungjawabkan. Ini tidak akan sia-sia. Lihat ayat 6. Saudara yang terkasih, Roma 2
ayat 6. 1, 2, 3. Ia akan membalas, yaitu setiap orang akan menerima perbuatannya. Ayat yang ke-9, 8, ya silakan. Tetapi murka, jadi sudah lihat itu. Jelas itu ayat-ayat itu mengatakan jelas. Ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah tidak adil, pasti adil. Makanya buang kacamata kita yang suka pikir bahwa Tuhan tidak adil, buang. Nanti semua mata akan terbuka. Semua mata akan melihat. KKR 3 hari di Alor, saudara. Malam pertama kami selesai di jam 12 malam. Malam kedua kami selesai di jam 2 hampir siang. Lalu kemudian saudara, malam ketiga kami selesai di jam 3 hampir siang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi yang saya cerita kemarin kepada beberapa jemaat, aneh ya, orang saudaraku KKR sampai segitu jam 3, tapi anak-anak kecil tuh, apalagi orang besar, anak kecil saudara, yang usia-usia Evelyn mereka, Ayu mereka, matanya itu kok tidak tutup-tutup, begini terus saudara. Bukan saya khotbahnya yang sampai jam 3 saudara. Saya selesai khotbah itu di jam 10:30. Lalu kemudian doa jadi sampai sekitar 11:30 saudara. Selesai itu tuh doanya menyanyi. Lu mau solo, trio, kuartet, pokoknya semua akapela, dong menyanyi semua. Sampai jam 3. Dan dong nonton kembali dong ini. Kami yang dari Kupang itu sudah kedinginan setengah mati ya, mulai gelisah kiri kanan. Ada yang bisa dong bisa berhenti menyanyi kok, ya sudah. Tapi dong tidak ada yang gelisah. Saya lihat jelas-jelas mata begini semua. Orang bilang mata kus-kus itu ya. Mata saudara kedip, anak kicik-kicik besar semua. Saudara, saya dalam hati satu sisi. Mungkin ini memang terlalu udik jadi dong borda pelia yang begini-begini ya saudara. Di satu sisi mungkin betul dong cinta Tuhan ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi yang pasti apapun yang dilakukan oleh kita untuk sebuah kebenaran, keadilan, ketaatan itu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Saudara, hari ini mungkin kita belum lihat, tapi suatu saat di mana Tuhan datang kembali, Tuhan itu tidak pernah utang dengan orang. Tuhan itu tidak pernah bilang dia tidak hitung saudara pun jari lelah di dalam Tuhan. Sebaliknya juga yang main gila dengan Tuhan Allah, yang tidak taat dengan Tuhan Allah, yang menentang kebenaran, yang suka melawan, yang berontak, yang malas tahu dengan firman, Tuhan juga tidak tutup mata. Anda dengar baik-baik itu. Ya, satu-satu akan terima. Makanya hari ini hidup yang dalam keadilan itu selalu memikirkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang yang hidup dalam keadilan Tuhan, dia pasti berbuah keadilan itu, dia akan pikir hidup ini saya pertanggungjawabkan. Karena itu buah itu bukan nanti, tapi mulai dari sekarang kita sudah mulai berbuah keadilan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak jemu-jemu berbuat baik, kita melakukan semua karena sekali lagi kita tahu ada masa di mana kita akan menuai. Galatia 6 ayat 9 tampilkan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kitab Galatia 6. Galatia 6 ayat 9 ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, jemaat sambung 1 2 3. Termasuk saudara yang baca ayat juga nanti menuai. Ya saudara. Ya, jadi tidak ada yang Tuhan tidak hitung. Semua kita akan tuai. Lihat ini 1 Korintus 15 58 ayat terkenal ini. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 58. 1 2 3. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Dan Tuhan akan perhitungkan semua. Jadi tidak bisa sama nanti saudara di sorga tuh upah pasti beda-beda. Ya, yang hanya datang gereja di hari Minggu, kalau dia masuk sorga juga, maka saudara terkasih dalam Tuhan, dia upah tidak bisa sama dengan yang setia tiap hari pi gereja. Tidak bisa sama. Sekarang kita belum lihat, nanti kita akan lihat. Karena Tuhan sudah jawab, puncaknya itu nanti. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan penghukuman di neraka pun, nanti kita akan belajar sorga dan neraka. Itu pun demikian. Orang yang bikin paling jahat, itu hukumannya lebih ngeri dibanding dengan yang jahatnya setengah-setengah, tapi tetap di neraka juga. Bukan di pinggir neraka, tetap juga di neraka. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi hukumannya akan beda. Itu bentuk keadilan Tuhan. Jadi saudara, keadilan Tuhan itu sekarang kita belum lihat secara fakta, secara real, kita belum bisa mengklaim. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, di mana ada satu saat Tuhan akan bukakan semua, Tuhan akan telanjangi semua, dan tidak ada yang tersembunyi pada waktu itu. Makanya hidup ini dengar baik-baik, harus ingat ada pertanggungjawaban. Hidup ini bukan selesai di mati. Hidup ini bukan selesai ketika kita tutup mata. Hidup ini akan dipertanggungjawabkan. Kitab Wahyu pasal 20 mengatakan dengan jelas, ada pengadilan terakhir di mana semua orang akan menghadap tahta pengadilan itu, dan tidak ada di sana kompromi, tidak ada sogok menyogok, tidak ada soal itu om saya, ponakan saya, tidak ada. Meskipun tadi saya bilang ada yang mengaku bilang Tuhan itu depo om. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sana itu tidak ada lagi. Yang ada apa? Cuman penyesalan. Yang ada tinggal penyesalan. Nanti begitu semua. Tapi semuanya sudah terlambat. Hari ini saya sekali lagi mau ingatkan kepada kita semua. Ayo, tiap hari tahu bahwa saya punya tanggung jawab. Itu orang yang hidup dalam keadilan Allah. Ya, tiap hari tahu. Lakukan apa-apa tuh pikir panjang. Ya, mau bikin sesuatu pikir. Ini saya harus bertanggungjawabkan, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan tidak kenal kompromi. Ya, lihat ayat ini saudara yang terkasih, Roma pasal yang kedua tadi. Saudara, ayat tadi kita baca sampai ayat, sekarang ayat 11. Tuhan tidak pandang bulu. Saya tutup dengan ayat ini ya. Roma pasal 2. Ya, ayat 11, benar. Keras-keras, 1, 2, 3. Sebab Allah tidak memandang bulu. Di dunia ini orang mesti pandang bulu. Di sana tidak ada. Allah tidak pandang bulu. Mau uang setumpuk, tidak bisa sombong. Lu mau kaya raya, tidak bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan, lu mau apa, tidak akan bisa. Semuanya tidak bisa. Kalau saudara baca kisah Yohanes, ya, dengan murid-murid yang lain, dong datang dekat Yesus dan dong minta tolong Yesus, dong kenego. Kalau bisa ya nanti di kerajaan sorga, beta pun saudara di sebelah kiri, beta di sebelah kanan. Tuhan bilang tidak. Tuhan tidak jawab, iya nanti betul. Kita karena sama-sama Yohanes, lu murid baik, dan nanti tidak ada, saudara. Itu ayat hanya mengatakan, barang siapa mau terbesar dalam kerajaan Allah, ia harus menjadi yang terkecil di dalam pelayanan. Dia mesti menjadi hamba bagi semua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pandang bulu siapa kita, kapan kita, keadilannya akan dinyatakan pada hari kedatangannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan ini, sehingga ingatlah, orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tiap hari berbuah keadilan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Pemain musik maju ke depan dan kita mensyukuri firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.